Selamat pagi adik-adik, terima kasih sama Cici Sotihatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Cici Vio. Kembali lagi di kebaktian online SMP Ananda Wiara Sasana Subasita. Minggu kemarin kita sudah membahas, ada yang ingat gak nih adik-adik? Bahas tentang apa? Nah betul, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kita semua pahlawan. Nah minggu ini kita akan membahas berdana yang dibawakan oleh Cici Safi. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita akan membacakan parita dan bermeditasi terlebih dahulu yang dipimpin oleh Cici Antika dan Koko Beli. Kepada Cici Antika dan Koko Beli dipersilakan. Mari adik-adik di rumah, sebelum kita memulai puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha sebanyak 3 kali. Penghormatan dimulai. Buka buku halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci dan telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supadipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yasaca mayang bhagavato dhammang rocema ime sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Yuk duduknya bersila. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhagan
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana padhang Bharnamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada padhang Bharnamase Panatipata Weramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami Kami Sumiccacara Weramani Sikkhapadam Samadhiyami Musawada Weramani Sikkhapadam Samadhiyami Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman mabukkan, hasil pengulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang
segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusatinayang Karumase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandirdhiko Akariko Ehipassiko Opanaiko Paccatang Weditabbo Winyuhi Ti. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawan, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samiji Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahunneyo Pahunneyo Dakhirneyo Anjali Kararniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawan telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawan telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawan telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawan telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawan, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang dan jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saccakiriya Gathayo Bhanamase Nathime Saranang Anya Buddho me Saranang Warang Ekena Saccawacena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anya Dhammo me Saranang Warang Ekena Saccawacena Sothite Hotu Sabbada Nathime Saranang Anya Sangho me Saranang Warang Ekena Saccawacena Sothite Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat kenyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat kenyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sangkalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ayo adik-adik di rumah, kita bermeditasi. Ambil sikap duduk yang baik. Duduknya tegak, matanya dipejamkan, tangannya di pangkuan. Meditasi dimulai. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabdi satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada pemimpin Parita, Koko Gali, dan Cici Hantika.
Nah, selanjutnya kita akan menyanyi yang dibawakan oleh Koko Visa dan Cici Muti. Kepada Koko Visa dan Cici Muti dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, balik lagi sama Cici Muti dan Kok bisa? yeay, masih ingat kan sama kami berdua? Ingat latihan dulu kan kayak Cici selalu muncul kan. Nah, jadi hari ini kita mau nyanyi lagu Roda Kehidupan. Diasikin aja ya adik-adik nyanyinya. Dunia ini selalu berputar bagai roda tiada kendali, lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang bingkai. Beranglah dengan kuat-kuat pada jalan budaya. Di sana kau menemui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang bintang. Itu jimat pasti pada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Jadi dunia ini selalu berputar bagai roda tiada kendali, lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang bintang. Beranglah dengan kuat-kuat pada jalan budaya. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang bintang. Itu jimat pasti pada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Nah, itu dia tadi lagu Roda Kehidupan dari Cici Muti sama Koko Wisa. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Budis dari Cici. Soti Hoptu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Cici Muti dan Koko Visa. Adik-adik di rumah duduknya yang rapi dan sopan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan yang dibawakan oleh Cici Selfie. Kepada Cici Selfie dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam murid dari Cici Sotehoto Namo Buddhaya. Nah, ada yang masih kenal gak nih sama Cici? Ada yang masih inget gak? Ya, Cici Selfie ya, dari biasa Cici di TK. Nah, hari ini Cici mau bawain tentang berdana. Ada yang tahu gak nih berdana itu apa? Nah, ya berdana itu memberi ya. Adik-adik biasanya setiap pulang sekolah minggu selalu berdana kan ya, setiap pulang. Kalian tahu gak sih apa arti berdana itu? Nah, menurut agama Buddha, berdana itu adalah memberikan dengan tulus, ikhlas, dan menyerahkan apa yang kita punya. Nah, intinya kita itu harus tulus dan ikhlas ya. Nah,
Kalian tahu gak sih berdana itu merupakan perbuatan baik yang paling mudah untuk dilakukan, dan berdana itu merupakan awal dari perbuatan baik lainnya. Nah, kenapa sih berdana itu dibilang perbuatan baik yang paling mudah? Karena berdana itu artinya luas ya. Jadi berdana itu nggak cuma materi, tetapi berdana itu bisa dalam bentuk lainnya. Nah, Cici mau kasih tahu nih ada 4 jenis atau 4 bentuk dana dalam agama Buddha. Nah, yang pertama itu ada amisadana. Nah, apa sih amisadana itu? Jadi amisadana itu adalah dana dalam bentuk materi. Nah, contohnya itu kayak pakaian, makanan, air minum, obat-obatan, bunga, lilin, dan dupa. Nah, kita bisa nih kasih pakaian atau makanan atau air minum kepada yang lebih yang membutuhkan. Nah, kalau untuk bunga, lilin, dan dupa, kita bisa berdana kepada wihara ya untuk ditaruh di altar. Nah, yang kedua itu ada paricaya dana. Apa sih paricaya dana itu? Paricaya dana itu adalah dana dalam bentuk tenaga. Nah, contohnya kayak kita membantu membersihkan wihara dan tempat-tempat ibadah. Nah, itu kita udah termasuk berdana dalam bentuk tenaga. Nah, yang ketiga itu ada abaya dana atau dana dalam bentuk memaafkan, tidak menyakiti, memberikan rasa aman, dan tidak membunuh makhluk. Nah, contohnya misalnya di jalan kita ketemu kucing nih. Nah, kita bisa tuh kasih makan. Nah, itu termasuk contoh abaya dana. Nah, yang keempat ada dhamma dana. Dhamma dana itu adalah dana dalam bentuk ajaran ya. Contohnya itu kayak ceramah. Nah, adik-adik sering kan kalau ke wihara itu ngelihat Bante atau Romo atau Cici Kokonya itu sharing dhamma. Nah, itu termasuk dana dalam bentuk dhamma atau ajaran. Nah, dhamma dana ini termasuk bentuk dana yang paling tertinggi. Nah, ngomong-ngomong tentang berdana, kalian tahu gak nih bulan ini kita sedang merayakan hari besar agama Buddha apa? Nah, ya, kita sedang merayakan hari besar agama Buddha yaitu Katina. Nah, walaupun tahun ini kita katinanya cuma di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat untuk berdana kepada Bhikkhu Sangha. Nah, adik-adik tahu gak ada 4 kebutuhan pokok Bhikkhu Sangha. Nah, yang pertama itu adalah jubah. Nah, jubah itu adalah pakaian Bhikkhu Sangha ya. Terus yang kedua itu ada tempat tinggal. Nah, kalian tahu gak Bhikkhu Sangha itu tinggalnya di mana? Nah, ya Bhikkhu Sangha itu tinggalnya di kuti ya, di wihara. Nah, yang ketiga itu makanan pokok seperti nasi, lauk pauk, buah ya, itu termasuk makanan pokok. Nah, yang keempat ada obat-obatan. Nah, obat-obatan atau vitamin. Nah, selanjutnya sih mau kasih tahu nih ada manfaat berdana. Pasti kan kalau kita berbuat baik kita akan mendapatkan banyak yang baik juga ya. Jadi manfaat berdana itu ada 2. Yang pertama itu manfaat duniawi. Nah, contohnya itu manfaat duniawinya kita akan mendapatkan banyak teman. Nah, adik-adik mau kan punya banyak teman? Nah, ya. Yang kedua itu mendapatkan banyak rezeki. Yang ketiga itu mendapatkan kebahagiaan. Pasti kita mau dong hidup kita selalu bahagia ya. Selanjutnya, nah yang kedua ada manfaat spiritual. Nah, kalau kita berdana kita akan mendapatkan manfaat spiritual, yaitu mengikis loba, dosa, dan moha. Adik-adik masih ingat gak nih apa itu loba, dosa, moha? Nah, loba itu keserakahan. Jadi dengan berdana kita akan mengikis keserakahan dalam diri kita. Yang kalau dosa itu kebencian. Jadi dengan berdana kita akan mengikis kebencian kepada orang lain ya. Terus yang ketiga itu moha, yaitu kebodohan batin. Nah, jadi dengan berdana kita lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, jadi banyak banget kan manfaat yang kita terima dari berdana. Nah, selanjutnya Cici mau tanya nih sama adik-adik. Tadi adik-adik udah pada dengerin kan yang Cici kasih tahu. Nah, Cici mau nanya, misalnya di rumah kita membantu orang tua mencuci piring atau membersihkan rumah, itu termasuk dana dalam bentuk apa? Nah, ya,
Membantu orang tua mencuci piring itu termasuk dana dalam bentuk tenaga atau apa ricaya dana. Nah, contohnya lagi misalnya kita menjelaskan tentang Pancasila Buddhis kepada teman kita yang belum mengerti. Nah, itu termasuk ke dalam dana bentuk apa? Ya, itu termasuk ke dalam dana atau dana dalam bentuk ajaran, karena kita telah memberitahu ya ajaran dhamma. Nah, selanjutnya Cici mau tanya lagi nih, kalau misalnya teman kita salah ya sama kita, terus kita maafin, itu termasuk dalam bentuk dana apa? Ya, itu termasuk bentuk dana abaya dana atau bentuk dana memaafkan. Nah, yang selanjutnya contohnya misalnya kita memberikan mainan kepada teman kita. Nah, itu tuh termasuk bentuk dana apa sih? Ya, itu termasuk bentuk dana amisadana atau bentuk dana materi ya. Nah, kalian udah ngerti kan? Atau kalau misalnya ada yang belum ngerti bisa tanya komen di bawah atau DM ke Instagram SMP Ananda. Nah, sekian sharing dhamma pada Cici pada hari ini. Satihatu Namo Buddhaya. Nah, gimana adik-adik penjelasan dari Cici Selfie? Jadi kesimpulannya ada 4 bentuk jenis dana. Yang pertama ada amisa dana, yang kedua ada paricaya dana, yang ketiga ada abaya dana, dan yang keempat ada dhamma dana. Buat adik-adik yang ingin bertanya bisa komen di YouTube Sasana Subasita atau di IG SMP Ananda. Kepada pemimpin Talita dipersilakan. Mari adik-adik untuk puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Paritana Makarapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavata